Bobo. I'm so sorry. Oke, habis ini ganti Bobo. Foto itu di situ. Picture dulu satu kali langsung ganti Bobo. Halo teman-teman, balik lagi di channel kami yaitu Dimas dan Ime. ya di sini kami akan membahas topik yang sedang ramai yang dimulai dari beberapa minggu atau bulan yang lalu, yaitu kabur aja dulu. Di media sosial saya, terutama di Facebook, itu banyak yang nanyain gimana sih mas cara kabur aja dulu ke Belanda, karena kebetulan kami saat ini tinggal di Belanda. Nah, untuk kabur aja dulu ke Belanda secara legal itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu menjadi pekerja kerah putih atau Highly skilled migrant. yang kedua adalah studi atau kuliah, dan yang ketiga adalah menikah dengan orang lokal. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan satu persatu berdasarkan pengalaman yang kami tahu. Jadi mungkin nanti jika ada keterangan yang kurang pas atau keterangan yang mungkin perlu ditambah, kalian boleh komentar di kolom komentar ya. Kalian boleh berikan komentarnya. Nah, yang pertama kita akan bahas menjadi pekerja ahli atau pekerja kerah putih. Mungkin karena kami datang ke sini sebagai pekerja ahli, terutama Ime, dia akan menjelaskan gimana caranya. Ya, jadi secara legal di Belanda itu kita bisa mendapatkan visa kerja yang bernama highly skilled migrant dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, itu biasanya rekrutmennya dari di luar Belanda ketika kita belum masuk di Belanda, jadi kita misalnya masih tinggal di Indonesia atau di negara lain. Nah, di situ kita mengikuti prosedur rekrutmen dari perusahaan, dan jika kita memenuhi syarat-syarat, yang pertama kontrak dari perusahaan yang bisa memberikan sponsor highly skilled migrant, dan yang kedua gajinya itu di atas standar untuk highly skilled migrant. Nanti mungkin bisa diberikan informasi di bawah sini berapa minimal gajinya. Seingat saya tergantung umur, untuk di bawah 30 tahun itu mungkin sekitar 4.000 sekian, dan untuk di atas 30 tahun itu sekitar 5.000 sekian. Nah, nanti jika kita sudah punya kontrak dari perusahaan yang bisa mensponsori dan gaji kita di atas itu, nah kita bisa dibantu untuk mengajukan visa highly skilled migrant. Nah, visanya itu bisa dengan visa tersebut kita bisa tinggal di sini, mendapatkan izin tinggal. Tidak hanya kita, tapi juga kita bisa membawa keluarga. Seperti saya di sini, saya mengajak Mas Dimas sebagai suami dan anak-anak untuk tinggal di Belanda. Dengan mereka visanya adalah visa dependent atau visa family gitu. Itu untuk yang pertama. Nah, itu untuk visa dependent, atau misalnya seorang suami yang bawa istrinya ke sini atau seorang istri yang membawa suaminya ke sini. Nah, visa dependent itu juga bisa digunakan untuk bekerja secara legal di sini. Jadi saya karena visanya dependent sama Ime, itu juga bisa mencari kerja secara legal di sini, karena saya juga dapat BSN number ya, kemudian istilahnya saya bekerja dianggap sebagai orang lokal, jadi orang lokal Belanda, jadi saingannya itu orang-orang lokal dan Belanda dan Uni Eropa, jadi tidak membutuhkan syarat yang lebih tinggi seperti pekerja kerah putih, tapi tetap aja karena di sini standarnya cukup besar, meskipun bekerja bersaing dengan lokal pun juga nggak gampang gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah untuk studi. Nah, kami akan coba menjelaskan setahu kami ya. Jadi untuk studi di Belanda itu bisa mulai dari S1, S2 atau S3. Nah, untuk S1 kami tidak tahu detailnya seperti apa, tetapi banyak sekali orang-orang Indonesia yang studi S1 di sini, itu banyak, tapi mayoritas mereka kami belum tahu ada informasi beasiswa atau enggak di S1 di sini, tapi mayoritas yang saya tahu adalah mereka untuk studi S1 di sini menggunakan biaya sendiri atau biaya pribadi, dan itu biayanya cukup besar. Setahu saya di atas 10.000 euro per tahun ya, untuk studi S1 itu belum termasuk biaya kos atau biaya apartemennya, belum termasuk biaya hidup, makan, dan lain sebagainya. Jadi untuk studi S1 di sini memang butuh biaya yang cukup besar.
Kemudian untuk studi S2 dan S3 itu macam-macam, mungkin ini bisa jelasin. Nah, untuk S2 itu biayanya pun juga lumayan ya untuk tuition fee-nya. Tapi perbedaannya adalah S2 kalau kita mengambil S2 akan lebih banyak beasiswa yang ditawarkan dari pemerintah Belanda, dari universitasnya ataupun dari pemerintah Indonesia, misalnya melalui LPDP seperti itu. Terus apa-apa, lanjut aja. Enggak, tadi cuma ngecek. S2 tadi ya. Kemudian yang S3 gimana? Nah, kalau S3, dan di sini ada dua tipe S3. Ada S3 yang memang by employment dari Universitas di Belanda langsung, artinya di sini sebenarnya S3 itu dianggap sebagai faculty member atau bagian dari karyawan seperti itu ya. Jadi dianggap sebagai researchers. Jadi namanya PhD, bukan PhD student tapi PhD researcher. Jadi kita dianggap bekerja di sini gitu. Nah, itu ada proses rekrutmen tersendiri, jadi seperti melamar kerja, dan nanti akhirnya di sini pun digaji, bukan bayar SPP malahan gitu. Nah, kalau yang seperti itu berarti nanti jatuhnya hampir mirip sama yang tadi nomor 1, seperti highly skilled migrant. Visanya lebih dipermudah. Tapi yang kedua, yang tipe PhD yang kedua adalah PhD yang dari luar, seperti maksudnya fundingnya dari luar atau funding mandiri seperti itu malahan. Jadi kayak yang mendapatkan beasiswa dari negara asalnya, dari Indonesia atau dari negara China. Nah, kayak gitu biasanya mereka malah harus bayar SPP yang lumayan juga jumlahnya, dan tetap bisa bawa keluarga, cuman ya bedanya nggak dapat gaji tapi malah bayar gitu. Tapi mereka kan dibayarin dari beasiswa itu ya. Betul. Jadi beberapa ada kenalan di sini yang untuk studi S3 atau PhD itu ada yang menggunakan beasiswa atau funding dari Indonesia, misalnya LPDP atau Dikti. Itu kami juga ada juga teman yang PhD by employment tadi itu juga ada. Jadi ya sama-sama mereka PhD, tetapi ya agak beda gitu ya meskipun LPDP juga mereka ceritanya untuk biaya hidup cukup besar karena disupport juga untuk anak dan istri, misalnya membawa anak dan istri juga ada supportnya untuk LPDP. Untuk yang ketiga ini untuk yang ketiga ya, itu menikah dengan orang lokal atau orang Belanda. Ini juga banyak sekali. Jadi orang Indonesia yang menikah dengan warga Belanda itu banyak sekali. Tidak hanya mbak-mbak, mas-mas juga ada yang menikah dengan orang Belanda asli. Nah, itu juga salah satu cara untuk kabur aja dulu ke Belanda. Tetapi jangan dikira menikah dengan orang Belanda kemudian semuanya menjadi gampang. Semuanya 3 syarat itu punya kesulitannya masing-masing. Yang pertama tadi yang menjadi pekerja ahli itu juga ada kesulitannya. Misalnya kita harus minimal berpendidikan S2 ya kalau nggak salah ya, untuk yang pekerja ahli itu ya syaratnya minimal S2, kemudian dengan pengalaman kerja yang mumpuni. Kemudian yang studi juga tadi itu mulai S1, S2 dan 3 itu juga pasti susah, tidak gampang untuk mencari studi yang di sini. Kemudian yang ketiga itu yang tadi menikah dengan orang lokal itu jangan dikira gampang, asal kita dapat suami atau istri bule kemudian semuanya gampang, enggak, itu juga susah. Datang ke sini itu juga harus nanti minimal setelah berapa tahun harus mengikuti ujian. 3 tahun. 3 tahun ya maksimal ya kalau nggak salah. Itu ada ujian bahasa Belanda, itu harus lulus, dan belajar bahasa Belanda itu nggak gampang, susah banget. Nah itu yang menjadi saya sering membaca cerita dan mendengar cerita juga bahwa banyak sekali orang Indonesia yang menikah dengan orang sini itu kesulitan sekali untuk bisa lulus ujian itu. Bahkan kami yang sudah hampir 5 tahun di sini pun belum rencana untuk mengambil ujian itu juga belum, itu karena memang susah. Mungkin ada ditambahin untuk kabur aja dulu, Ime? Itu tadi 3 cara-cara yang biasanya banyak digunakan oleh orang-orang di sini, tapi selain itu juga banyak juga pihak-pihak yang memanfaatkan keinginan orang untuk kabur aja dulu dengan cara yang tidak legal.
Contohnya misal tidak menggunakan visa yang tepat untuk bekerja, karena kalau kita yang bekerja atau tinggal, visanya tentu berbeda dengan orang yang ingin berwisata yang cuman beberapa minggu atau maksimal 3 bulan gitu. Nah, banyak orang yang menyalahgunakan visa tersebut untuk datang ke sini dan kemudian tidak pulang, tapi mencari pekerjaan yang kita sebenarnya bilangnya ilegal, tapi sekarang banyak untuk menyebutnya lebih baik untuk menggunakan undocumented atau orang-orang yang tidak terdokumentasi. Jadi istilahnya mereka tidak punya izin tinggal kan di sini, jadi tidak terdokumentasi itu keberadaannya. Nah itu kita yang jelas kita tidak mendukung cara tersebut karena ada resikonya. Dan masih banyak cara-cara lain yang lebih legal, lebih mudah. Lebih baik teman-teman riset dulu untuk mencari cara kabur dengan legal dan dengan baik tentunya. Ya. Maaf teman-teman, tadi videonya kepotong karena memori HP saya penuh. Jadi saya lanjutin ya. Jadi misalnya nanti teman-teman ada informasi tawaran bekerja di Belanda untuk pekerja kerah biru atau mohon maaf pekerja tidak ahli semacam bersih-bersih rumah atau di restoran dan lain sebagainya, itu hampir pasti adalah pekerjaan ilegal. Atau rata-rata mereka yang menawarkan itu adalah, bukan rata-rata ya, itu pasti menggunakan visa turis. Jadi agen-agen nakal itu memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang bahwa di Belanda itu tidak bisa bekerja sebagai pekerja kerah biru seperti yang di Taiwan, di Hong Kong, di Saudi, di Malaysia, dan tempat-tempat yang lain. Jadi pastikan teman-teman jika ingin kabur aja dulu ke Belanda, itu pastikan menggunakan ketiga syarat yang ketiga cara yang kami sudah jelaskan di awal tadi. Menjadi pekerja ahli, kemudian studi atau kuliah, dan menikah dengan orang lokal. Itu semuanya tidak mudah, kami tahu. Nah, itulah pentingnya jika ingin kabur ke Belanda, kalian harus menyiapkan dari jauh-jauh hari. Itu bisa dimulai jika memang teman-teman punya anak yang nantinya ingin kabur aja dulu ke Belanda, bisa dipersiapkan mulai sekarang. Mungkin ini ada yang ditambahin? Udah. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman yang ingin kabur aja dulu ke Belanda bisa mewujudkan, nanti jika tidak bisa mungkin diwujudkan oleh anak-anaknya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Adik bye bye. Bye bye.